bukti siapa yang lebih profesional ya. Organiknya beda bro. Itu kan yang kalian pengen. Itu kan maksud kalian beli tiket harga 30.000 buat lihat orang gitu doang. Sekalian, gak cuma cara orang cadel minum Coca-Cola. Cara orang cadel nyapa burung. Bahkan cara orang cadel ngasih makan ayam. Kurang lebih kayak gitu coy, orang cadel. Ngeselin banget. Dan terima kasih atas diskriminasinya para openingku. Gara-gara show ini banyak pengalaman, salah satunya tadi aku pakai lip balm. Aku jadi tahu rasanya. Aku tahu akhirnya ternyata gitu rasanya. Jaga-jaga selain dapat aku di make up. Ya, cantik lah. Dan aku mau ngucapin selamat hari jadi Sampang yang ke-399. Tepuk tangan buat Sampang. Kabarnya kemarin hujan. bukan kabarnya ya, kenyataannya kemarin hujan. Yang nyanyi di atas basah, yang nonton di bawah becek. Taman belum jadi ya, maksudnya taman kan masih ini, rumputnya belum ada jadi becek gitu. Ya gak tahu sih. Seharusnya sih becek. Paling yang atas juga becek. Ngambilannya basah, yang bawah becek. Becek gak? Ada yang nonton gak? Enggak ya? Gak ada yang becek dong? Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Sampai sini tipis-tipis. Selanjutnya aku pengen ngucapin selamat Natal juga buat kalian yang merayakan. Jujur ketika masih kecil aku berharap Santa Claus datang ke rumah. Kita sama kan ya? Enggak ya? Cuma aku doang. Kayaknya kita sama deh. Kita berharap Santa Claus ke rumah. Soalnya apa? Penampilan yang menurutku Islam banget. Bayangin ada bapak-bapak jenggotan pakai kupluk celana cingkrang coy. Kurang bapak-bapak, kurang Islam apa? Bayangin, dan dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Kurang Islam apa? Dan dia bagi-bagi kotak kayak mas-mas sahur on the road. Kurang Islam apa coba? Islam banget menurutku. Bahkan ketika beranjak dewasa aku jadi maksudnya kaget, ternyata semua itu kristenisasi. Anjay, aku kena kristenisasi. Cuma aku tetap berpikir mungkin bisa jadi Santa Claus itu emang pengen jadi mu'alaf. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Soalnya apa? Bapak-bapak jenggotan, celana cingkrang, bisa jadi itu caranya buat jadi mu'alaf. Makanya aku kayak, oh mungkin habis ini kita seiman gitu. Santa Claus seiman. Aku bersyukur. Dan kemudian aku pengen ngucapin terima kasih juga buat panitia. Jujur, aku bilang panitia gak usah buat panggung yang gede-gede. Aku masih trauma. Aku pernah dapat panggung gede satu-satunya di Sampang di acaranya KNPI. Dan di hari itu aku di-cut langsung sama ketua panitianya. Wow. Dan nge-cut-nya bukan secara verbal doang, lengkap dengan act out-nya. Dia bilang gini, bip, cut, anjay. Lengkap dengan act out-nya. Aku dalam hati, jadi selama ini dia Ultraman. Gayanya Ultraman banget kan. Cut, shot. Gitu gayanya. Di Sampang aku di-cut coy. Makanya kan aku lebih banyak panggung di Pamekasan daripada Sampang, jujur. Bukannya sombong. Kemudian aku pengen ngucapin juga terima kasih buat para openerku. Kok ketawa sih? Siapa ya tadi? Kayaknya gak ada ya. Mana sih openerku? Oh ini. Siap. Jadi aku mau bilang terima kasih juga buat Ilyas, Dimas. Terima kasih udah mau ditodong.
Terima kasih udah gak lebih lucu daripada aku. Ya memang konsepnya stand up comedy ini ketawanya dirapel di akhir. Jadi kalau nanti aku gak lucu, ya bukan spesial sih. Ya udah sih. Kayaknya bukan ya. Aku dukung nih. Ayolah ketawa lah. Tipis. Kok aku malah nervous? Oh kelewat. Aku seharusnya bilang terima kasih juga buat Muiz. Soalnya Muiz satu-satunya MC yang bisa penodong buat acara stand up comedy, coy. Gak ada lagi yang mau. Ketawa mulu. Gak ada lagi yang mau. Dan Muiz adalah sosok inspirasi bagiku di dunia pendidikan. Muiz mengadakan les private setiap tahunnya secara gratis di desanya. Itu artinya apa? Meskipun Muiz gak lulus, bukan berarti meskipun Muiz gak lulus, bukan berarti anak desanya gak bisa bahasa Inggris. Dan itu gak nyambung, Apa-apa yang diikutin Muiz itu biasanya mati. Makanya aku bersyukur Muiz gak masuk stand up comedy. Bersyukur banget. Apa-apa yang diikutin Muiz mati. Salah satunya Forum Pemuda Pulau Sampang mati. Komunitas Sastra Sampang mati. Bahkan ajar lagu yang Muiz sendiri foundernya emang belum mati. Mau kan ya? Mau dong. Habis ini mati ya. Yuk bisa matiin. Bisa matiin. Muiz tetap jadi sosok inspirasiku. Muiz mengadakan les itu ternyata bukan tanpa dasar. Dia udah punya privilege. Dia alumni TK internasional. Yang biasa disingkat TKI. Bayangin, Muiz di TKI itu selama 5 tahun. Jujur aku TKI gak lolos. Cuma pas kuliah, aku 5 tahun. Dan jujur Muiz kuliah gak lulus. Ya, udah ya. Kita biarin Muiz mikirin kelulusannya. Sedih belum? Cerlok. Sedih. Dia Oke, kita lanjut. Dan mari kita mulai acara special show stand up comedy Cadelisme. Special show pertama di Madura. Aku mungkin mulai dari kenalan dulu ya. Jadi nama asliku Habibur Rahman, nama panggungku Mat Habib. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita udah kenal, udah sayang, dianya menghilang. Mungkin benar kita udah nganggap dia sayang, cuma dia nganggap kita cuma hayalan. Gak enak banget. Dan aku lahir di desa apaan? Desa yang ketika ditanya, Bib, kamu aslinya mana? Apaan? Kamu nanya? Mesti gitu akhir-akhir ini. Dan paling aku sebelin itu sama Alif Cepmek. Yang paling aku sebelin ya Alif Cepmek, siapa lagi gitu. Bahkan aku mengira si Alif Cepmek itu kesehariannya ya emang kayak gini. Ke sekolah, masuk, habis itu gurunya masuk, nyapa murid-muridnya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kamu nanya? Bahkan mungkin kebiasaan ini dia bawa sampai akhirat, coy. Bayangin ketika ketemu malaikat Munkar Nakir dan malaikatnya mau tanya, hei Alif, mau buka siapa Tuhan? Alif cuma, kamu nanya. Malaikatnya lanjut tanya, siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Sampai akhirnya malaikat kesel. Dia iseng tanya, apa model rambutmu?
Ini gua kasih tahu ya. Gak usah nanya mana lagi ya. Model kabur itu namanya cepet ya, cepat menghilang ya. Dan mungkin jaga-jaga ini semua malaikat potongan cepmek. Habis itu malaikat gak mau tanya. Kan kasihan kita kan yang mau ke akhirat gitu. Kita udah dikasih clue pertanyaannya ini, nyampe sana malaikatnya gak mau tanya. Jaga-jaga alif cepmek. Kita nyampe malaikat di sana ke dalam keadaan sepi. Malaikatnya diem sampai akhirnya kita yang nanya. Hei malaikat, biar lebih akrab aku panggil Mala ya, oke? Hei Mala, coba tebak siapa Tuhanku? Waduh mas, siapa mas ya? Siapa mas ya? Tuhanmu berhala bukan mas? Bukan, kok berhala? Siapa mas ya? Sapi bukan sapi? Bukan. Tuhanku Allah, Malah ingat ya, Tuhanku Allah. Pertanyaan kedua, siapa utusanku? Siapa mas ya? Tuhannya aja gak tahu apalagi utusannya mas. Clue-nya inisialnya M. M siapa? Megawati bukan? Malah aku kasih tahu, Megawati itu orang yang utusannya Jokowi. Kenapa aku masukin Megawati dan Jokowi? Karena bagiku mereka ya apaan? Banyak hal yang unik di apaan coy. Salah satunya tanpa apaan mungkin sampang kurang sedek. Jaga-jaga apaan tempat garam gitu kan. Ya kurang lebih kayak dia tanpa aku lah gitu. Kurang sedek. Habis itu yang unik lagi di apaan adalah model bak mandinya. Kita punya bak mandi yang super besar. Bak mandinya orang apaan itu bisa menampung kapasitas air sampai 5.000 liter. Bayangin, bak mandi menampung 5.000 liter. Kedalamannya kalau kalian tahu itu bisa mencapai 3-4 meter coy. Kedalamannya bak mandi 3-4 meter. Kalau kalian nyelam masuk ke bak mandinya orang apaan, di kedalaman 3 meter kalian sudah bisa lihat terumbu karang. Kalian masuk lebih dalam lagi, kalian bakal ketemu SpongeBob dan kawan-kawan. Bahkan kalau kalian mendokin sampai dasar, di sana kalian bakal ketemu Atlantis. Atlantis aja tenggelam di bak mandinya orang apaan cuy. Bayangin, saking dalamnya, itu baru dalamnya. Luasnya itu bisa 3x4, 4x6, luas banget. Kalau kalian punya ikan cupang, ikan itu masuk ke bak mandinya orang apaan, dia bakal merasa itu lautan. Saking luasnya. Jangankan ikan, Aquaman bro, Aquaman, tahu ya? Masuk ke bak mandinya orang apaan, dia bakal merasa dirinya sudah pulang. Soalnya di dalamnya ada Atlantis. Gokil, sebegitunya apaan? Makanya dulu pas kuliah ke Malang, ada kos yang fasilitasnya kamar mandi dalam. Kaget aku bro, kok muat? Soalnya di apaan kebalikannya, adanya kamar mandi yang fasilitasnya kamar kos. Bahkan di kamar kos itu ada kamar mandi lagi yang di dalamnya ada Aquaman. Kaget aku, kok bisa ada kos yang fasilitasnya kamar mandi, kok muat. Dan aku memang kecil, bukan kecil lagi sih, ya kecil di apaan, habis itu beranjak remaja di apaan. Bentar ya, sekarang biar kayak sonya Panji, kayak dia nikah gitu loh. Udah disiapin minum, masa kayak diminum. Makasih ya seksi. Tepuk tangan lah. Masa kecilku di apaan, dan
Aku cukup makanya jujur kata anak-anak tadi tentang aku semuanya ya benar gitu. Bahkan aku mungkin lebih parah daripada yang mereka ucapin. Aku semacam menderita gangguan berbicara di mana banyak huruf awalnya yang nggak bisa aku ucapkan. Jadi ketika umur 10 tahun, caddelku itu masih N, L, dan R. Kalau di umur segitu aku kenal Mas Nono, sudah pasti Mas Nono aku panggil ngomong. Kalau di tahun itu ada Nmek, mungkin Engmek. Jadi memang ya aku memang kayaknya cadelibel gitu loh orangnya. Gak bisa normal kayak kalian itu gak bisa gitu. Bahkan aku baru bisa ngomong L itu di kelas 3 SMA. Sebelumnya aku bilang L itu jadinya N. Jadi ketika ngaji kayak Dimas, Bismillah, gitu, persis kayak gitu. Makanya ketika aku lebih suka belanja di minimarket gitu. Soalnya apa? Di warung kelontong, ketika kita beli itu harus ngomong, dan itu aku nggak bisa. Banyak benda-benda yang nggak bisa aku ganti. Contohnya apa? Lem kastor. Aku mau bilang kastor, di ibunya nyampenya kastong. Mau aku katain tambahin lem, jadinya ngem kastong. Sebegitu merananya aku jadi orang cadel. Bahkan ketika cadel L-ku udah sembuh, berlanjut dengan cadel R-nya. Aku pernah beli kertas warna yang nyampe di ibunya apa? Kertas mukena. Kok bisa bu? Kok bisa jadi mukena? Saya ini kan Habib bukan Habibah. Kok bisa jadi mukena kan? Kesel banget. Aduh. Dan memang yang paling ngeselin adalah ketika banyak orang yang tujuannya muji-muji orang cadel gitu. Kesel banget kayak Ilyas itu adalah orang yang paling aku keselin di dunia. Yang nantang buat ngomong apa tadi? Olah. Tadi apa? Olah. Alengkan ya. Soalnya kan di daerahku itu telur buntar sangaran gitu. Kalau di rumah, aku kira adanya cuma di Madura, ternyata nyampe Jawa juga ada cara nguji orang cadel. Di Jawa biasanya ngujinya gini, ular melungker naga sepur. Iya, kayaknya gitu. Ular melungker naga sepur. Kalau gitu, lalat mencelok naga sepur di atas pagar. Kalau sama gitu. Jadi kayak banyak cara untuk mendiskriminasi orang cadel. Dan itu ya aku kesel lah. Pertama, aku udah 25 tahun aku cadel. Dan ngapain kalian uji-uji? Dalam tingkat kelamaannya, aku udah masuk kategori cadel profesional. Gak usah ketawa, cadel amatiran. Iya, kalau dihitung-hitungan kerja, aku mau cadel full time, sedangkan kalian semua masih part time. Gak usah sok-sokan adu skill cadel gitu. Cadel memang bener-bener merusak mentalku lah. Makanya aku cenderung jadi orang yang ya pendiam dulu. Dan emang itu cukup menyakitkan sih. Lepas dari cadel L, akhirnya aku lebih suka nonton film bahasa Inggris. Aku merasa orang-orang Inggris spesial gitu kan. Oke lah, coba belajar bahasa Inggris, belajar akhirnya ya lumayan bisa. Dari situ aku mikir, gimana kalau orang Inggris itu juga diuji, bukan cuma orang cadel lokal gitu. Anggaplah kalian jalan-jalan ke Bali, ketemu sama bule, suruh mereka ngomong, coba ngomong telur buntar sangaran bener. Itu orang bule. Kadang-kadang coba. Telur buntar sangaran, paling gitu makanya.
Iya kan maksudku biar fair lah. Yang diuji jangan cadel lokal doang, cadel luar negeri ya kadang-kadang diuji gitu, biar fair. Hal itu yang bikin aku, kesel banget gue. Lanjut dari situ, cadalku udah mulai sembuh, aku lanjut kuliah di Malang. Aku kuliah di kampus Islam, yang kebetulan kampus Islamnya cukup multikultural. Jadi aku juga satu kelas sama orang Kristen. Di sana kita berbagi banyak tentang agama. Aku berbagi ilmu tentang agama Islam, dia pun sama. Cuma kita gak saling tukar agama, bedanya di situ. Tapi akhirnya temanku yang Kristen itu bisa nilai agama Islamnya lebih tinggi daripada aku. Gokil. Itu akhirnya apa? Ternyata aku sukses melakukan Islamisasi. Dan terbukti setelah lulus dari kampus Islam dia jadi mualaf. Dan pun juga terbukti ketika dia ngajarin aku Kristen, aku ragu dengan keislamanku cuy. Aku ragu dengan keislamanku. Di saat keraguan-keraguanku, tiba-tiba aku kan di kampus juga motret. Tiba-tiba aku dapat job dari orang Kristen dan motret di gereja. Lumbungnya orang Kristen. Lumbungnya orang Kristen. Dari situ aku mikir, kok gak pernah ya ada job dari takmir masjid gitu. Kok yang datang dari gereja lewat orang Kristen. Kok gak pernah ada job dari Basnas. Kok gak pernah santunan Basnas masuk ke aku kan yatim Basnas. Aku kan yatim gitu. Kok yang datang gereja? Soalnya ketika kalian gak punya uang, kemudian yang datang adalah job dari orang Kristen dan motret di gereja, itu semacam kayak ajakan Yesus dengan kode referral. Ada bonusnya. Ada bonusnya. Makanya dari itu ya udah aku ambil aja kan demi uang. Aku besoknya mandi, berangkat ke gereja dengan keadaan senang gembira. Dan nyampe gereja, jujur aku merasa tentram gitu. Hati itu kayak kok tenang banget. Bahkan sebelum masuk gereja, aku sempat ambil wudhu dan niat itikaf biar lebih afdol. Dari situ akhirnya aku motret aja. Sampai akhirnya lihat banyak cewek-cewek Kristen. Dari sana ada beberapa cewek yang bikin aku baper gitu. Dan dari situ akhirnya aku paham maksud ajaran Yesus mengajarkan cinta dan kasih. Mengajarkan cinta dan kasih. Dari itu aku kayak, mungkin saat ini baptis. Habis ini ke kolam, cari kolam, baptis wis, ayo baptis. Kalau gitu ciprat wis, kok baptis ya. Dan setelah itu kayak aku dikasih sajian gitu kan, suguhan makanan. Aku makan sampai habis, kemudian disapa sama klienku yang tadi orang Kristen. Mas, masakannya gimana? Enak mas, enak banget. Itu tadi daging babi mas. Astagfirullah. Di situ aku nggak mau jadi Kristen. Soalnya ini Indonesia tuh. Kalian bisa melakukan kejahatan apapun. Cuma dosa paling besar adalah makan daging babi dalam bentuk rendang. Ini Indonesia. Dan habis dari job itu teman-teman banyak yang manggil aku Habib Kristen gitu. Lucu ya, Habib Kristen gitu, lucu banget. Kalau ditanya kesel ya kesel. Cuma jujur, aku gak merasa Kristen, malah lebih ke Protestan. Gitu. Dan anggapan-anggapan itu terus berlanjut sampai akhirnya kadang teman-teman ngajak aku mabuk. Masalahnya gini coy, aku gak paham kalian manggil aku Kristen.
Aku gak apa-apa kalian ngajak aku mabuk, cuma jangan anggap semua orang Kristen itu pemabuk. Banyak juga yang zina. Bahkan bukan cuma Kristen, Islam pun banyak kan. Islam pun banyak kan yang mabuk dan zina. Dasar manusia maksiat. Bukan cuma Kristen, Islam pun sama. Cuma ketika temanku ngajak mabuk, aku kadang bingung gitu. Soalnya apa? Ketika mabuk, pandanganku, ketika lihat teman-temanku mabuk, pandanganku ya cuma seseorang yang ketawa, habis itu ngomongin orang, mentok-mentok ya jackpot. Toh ketawa sama ngomongin orang gak harus mabuk. Toh sekarang jackpot kita bisa dapat lewat slot. Sehingga gitu. Makanya ketika ditanya mabuk, Git, ayo mabuk, gak mau. Gak mau aku mabuk kecuali mabuk cinta. Dan mungkin gara-gara cinta, aku jackpot. Terus aku nanya kan ke teman-temanku yang pemabuk, enaknya mabuk itu gimana sih? Apa sih enaknya mabuk? Enaknya cuma dua hal. Pertama, kebersamaan. Masalahnya kebersamaan macam apa yang bisa kalian nikmati dalam keadaan tidak sadar. Nikmatnya ketidaksadaran. Habis itu mereka bilang, perdamaian kayak lagunya Sekido, tuangkan air perdamaian. Ini aku setuju. Soalnya banyak orang sadar ngadain aksi damai, tapi hasilnya bukan perdamaian. Yang penting mereka mabuk, ya kan? Setidaknya meskipun nggak sadar, tapi mereka bisa damai. Banyaknya teman-temanku yang mabuk, takut-takutnya pas masuk surga sendirian. Temanku yang mabuk semuanya di neraka, sedangkan aku nontonin mereka secara live di surga. Temanku yang mabuk disiksa dalam keadaan sadar. Capek disiksa, mereka ngadain aksi damai, tapi malaikatnya gak mau damai, meskipun malaikatnya sadar. Yang penting malaikatnya mabuk, ya kan? Setidaknya meskipun dia gak sadar sama temanku, dia bisa damai. Menjunjung tinggi nilai perdamaian loh ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Tenggorokanku kering banget ini. Cek udah enakan. Lanjut dari cerita kuliah, akhirnya aku pulang ke Sampang, kembali ke tempat yang kota kelahiran yang belum pernah aku kenal baik sebelumnya. Jadi masa kecilku di desa dan aku gak pernah tahu tentang dunia selain desa itu. Kemudian selanjutnya aku mondok, habis itu aku kuliah di Malang dan gak pernah tahu sama sekali tentang Sampang. Makanya di tahun 2018 sampai tahun 2020 pekerjaanku ya bengong. Bahkan kadang bengong pun capek, saking lamanya bengong. Di tahun 2018 aku coba download aplikasi yang cukup keren pada masa itu. Aku download Micet. Nah kenapa? Micet kan aplikasi chatting kan ya. Saking polosnya aku kasih di aplikasi Micet namaku, aku tulis nama asli itu Habib. Wih gokil, Habib di Micet gitu. Dari situ orang pertama yang nawarin aku, dia menggunakan salam lengkap bro. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Lengkap banget, salamnya lengkap banget. Ya kok bisa gitu kan? Ya udahlah,
berhubung aku juga bego, ya aku lanjutin aja gitu. Lanjutin terus chatnya sampai akhirnya dia nawarin harga. Ya nawarin harga 300.000, anjir kok murah. Aku tanya 300.000 itu gimana? Itu udah include mas. Oh 300.000 include itu apa mbak? Soalnya aku jujur gak tahu banget. Baru di aplikasi micet aku tahu ya, istilah-istilah include, exclude, habis itu ada ST, gak tahu ya. ST itu short time. Habis itu ada LT itu long time. Jujur aku pilih yang long time. Dan persetujuannya harganya adalah emas dan seperangkat alat sholat. Gimana saksi? Sah? Ya gitu kalau Habib main micet bro, ada dakwahnya tipis-tipis. Dari aplikasi micet akhirnya aku masih iseng, aku dapat penawaran yang kedua. Cuma ternyata yang kedua ini bukan wanita. Aku dapat penawaran dari bencong bro, bencong. Bayangin bencong yang ketika kalian kagetin dia bakal latah ayam. Ya kan gitu kan bencong ya. Kalau bukan ayam dia bakal teriak oke. Biasanya gitu. Iya gak? Ya aku, kamu bencong. Bencong gak sih? Enggak sih. Dan latahnya itu antara dua itu gak bisa digabungin. Jadi ketika kaget ayam oke gitu gak bisa. Harus terpisah ayam doang, oke doang. Gak boleh digabungin. Dari situ aku kepikiran, aku kayak kok bisa ya, maksudku orang main micet itu biar dapat wanita. Aku dapat cuma wanita custom. Bahkan ini bukan cuma custom bro, build up. Aduh, dapat bencong gitu. Tapi di malam itu juga aku mikir, gimana kalau aku ternyata beneran suka bencong. Ketika dia nawarin assalamualaikum bib, waalaikumsalam. Habis itu kita lanjutin chatannya. Aku booking room. Habis itu kita ke sana. Di kamar aku pandang erat matanya. Kemudian aku deketin, aku kecup keningnya. Dia tersenyum. Habis itu aku turun ke bawah, kecup bibirnya, muah. Dia jilati kumis tipis-tipis. Yang ribet adalah ketika aku mau grepe. Pas aku grepe kok rasanya sama. Cuma aku bayangin, gimana kalau itu kita terus rangsang sampai akhirnya kita benar-benar kena busana cuy. Dan di momen ini yang paling ku takutin, aku takut punya aku kalah panjang. Gak enak dong, gak enak lah. Gak enak kan? Serasa kayak aku mekanik aja. Punyaku, aku takutnya gini, punyaku yang aktif, kalah sama punya dia yang pasif. Gara-gara punyaku lihat punya dia pasif lebih panjang, punyaku minder jadi pasif. Dan punya dia aktif. Gak enak lah. Aku takutnya gara-gara punya dia aktif malah aku yang dimainin. Udah aku yang bayar,
Udah aku yang booking hotel dan aku juga yang dimainin. Kita kill bro. Aduh, dari kejadian bencong. Bentar, minum dulu. Oh capek ternyata, sudah lama-lama ya. Dari kejadian bencong ini, ya aku sempat sih coba yang luar negeri, di aplikasi luar negeri, cuma gak seseru micet ternyata. Akhirnya aku uninstall micet, aku download Twitter, dan ternyata Twitter lebih parah daripada micet. Open BO ya banyak, video bokep ya banyak. Ternyata Twitter lebih parah. Tahu gitu kan aku dulu download Twitter dulu kan. Habis itu download micet. Cari open BO-nya di Twitter, jadilannya di micet gitu, kayak aplikasi Shopee gitu. Kayak ada promo-promonya. Dan ketika main Twitter, pas itu aku lama main Twitter, habis itu vakum. Dan yang tren lagi-lagi kok hal-hal kayak gitu ya. Pas itu yang tren ternyata kebaya merah. Kok kaget juga kok. Siapa kebaya merah? Pada saat itu aku nggak tahu. Kebaya merah ini siapa coba? Aku pikirnya kebaya merah itu partnernya pesulap merah. Mungkin musuhnya Samsudin. Ya aku cek hashtagnya. Dan jujur aku cuma pas itu lihat highlightnya doang sih. Kan dia nonton gol. Aku cuma lihat highlightnya doang sih. Iya yang mbak-mbak tiba-tiba jangan mas jangan. Kita ketahuan atasan. Padahal di sini atasan semua kan ya. Gak paham. Gak usah. Nyampe di situ bahkan ya ngebleng. Kebiasaan senior kan. Jadi kalau kalian tahu ya senior dulu Dimas sama Ilyas suka ngeblank, akhirnya juniornya juga ngeblank. Dimas kadang materinya nggak siap, nurun ke aku materinya ya setengah nggak siap ini. Bentar ya, aku ingat-ingat dulu. Ini seharusnya yang ini lucu deh. Micet, Twitter. Oh ini kegiatanku yang lain. Salah satunya adalah desain logo dan aku mulai desain logo itu di 2019 aku baru desain logo. Dan aku baru tahu ternyata desain logo gak seenak pandangan orang-orang. Kadang kan ya logo itu simpel mungkin gampang gitu. Ternyata gak seenak itu. Dan musuh yang paling besar bagi desainer logo itu adalah komplainnya klien bro. Komplainnya klien itu adalah hal yang paling aku benci. Pernah klienku ketika aku kasih warnanya ungu, dia komplain, mas kok warnanya ungu? Warna ungu kan warna janda. Pertanyaanku, janda apa yang warnanya ungu? Jandanya Thanos. Iya janda apa yang warnanya ungu? Jandanya Thanos gitu. Masalahnya di dunia ini banyak yang warnanya ungu. Terong ungu, janda bukan, tapi ungu. BTS kayak gini, BTS ungu, janda bukan, tapi mereka terong. Ya kenapa persepsinya itu kayak ganti aja ya, maksudnya ketika di jalan kalian ketemu sama orang berpakaian ungu, kalian sapa, Mbak, janda bukan? Loh mas, saya kan cowok. Atau mungkin ketemu Thanos di jalan, mas, Thanos bukan? Loh, masnya kok tahu? Iya mas, kan kelihatan terong-teronganmu warna ungu. Thanos bro.
ungu, janda bukan, tapi dia ungu. Thanos bro, BTS bukan, tapi dia terong. Seharusnya itu lucu sih. Aku coba kemarin itu lucu banget, pas lagi enggak ya. Dan banyak hal yang tanya kenapa, banyak orang yang tanya kenapa special showku ada tiketnya. Pertanyaannya jawabannya ya sederhana. Soalnya aku takut ketika stand up tiba-tiba Sergi masuk gitu, udah. Yang aku takutin gitu. Sergi kan kadang gitu ya. Kalau kalian tahu Sergi kan, tahu ya, yang sampah pasti tahu. Jadi kebiasaannya Sergi ketika ada mic dia langsung ambil, kemudian dia bikin pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun adegan dunia Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga. Mesti gitu Sergi, mesti gitu. Kanjeng Nabi main main Kemudian di kegiatanku di Sampang ya kata-kata ngomong, habis itu nyoba stand up komedi, desain, dan aku berdua di rumah sama ibu sebelum adikku pulang dari Mesir. Jadi aku punya adik di Mesir. Alasan dia kuliah di Mesir pengen mengejar cita-citanya untuk membelah lautan kayak Nabi Musa. Emang adikku agak kocak sih. Aku pernah tanya tentang kenapa Fir'aun itu bisa awet sampai hari ini. Dan jawabannya sederhana. Cuma out of the box. Dia jawab, sederhana kak. Soalnya di Mesir gak ada Sumanto. Wow. Apa mungkin dalam pandangan Sumanto, Fir'aun adalah daging Wagyu A5 yang di dry age? Mungkin gitu. Dan aku yakin ketika Fir'aun dibawa ke Indonesia, ketemu Sumanto ya bakalan habis. Mungkin Fir'aun akan dipotong-potong kecil-kecil. Habis itu dimasukkan ke presto. Tunggu beberapa menit, ketika dibuka jadi Fir'aun tulang lunak. Aduh memang konyol. Kemudian hari ini anaknya sudah di Indonesia, sudah berada di Sampang, dan rencana mau ke pantai, mau uji kemampuannya buat membelah lautan. Emang adikku konyol banget sih. Dan pertanyaan yang paling besar, kenapa show ini bertajuk cadelisme? Selain latar belakangku yang cadel, aku nganggep cadelisme bukan hanya ketidakmampuan orang cadel untuk mengucapkan R, ketidakmampuan orang cadel yang mengangkat lidahnya ke atas langit, cuma untuk menggetarkannya susah. Jadi gitu. Bukan cuma itu doang. Cadel menurutku adalah hal yang mungkin gak bisa kalian ucapkan gara-gara itu menyakitkan. Cadel mungkin adalah suatu hal yang berat banget untuk kalian utarakan. Itu menurutku cadel. Jadi ketika kalian merasa berat, mungkin hari-hari kalian merasa tersakiti, ya bagiku itu adalah hal tentang cadel. Aku mengalami kayak bener-bener sakit hati dan bener-bener gak bisa lari dari dunia itu ketika bulan Agustus. Aku pernah jatuh cinta, kemudian kita jadian. Habis itu dia merencanakan untuk nikah, dan di bulan yang sama kita putus. Cinta yang memang datang cuma sesaat. Alasan kita putus ternyata cukup sederhana. Dia ternyata aku lupa tanya dia udah makan apa belum. Sederhana banget ya kan? Sederhana banget gitu. Dia bilang aku gak peka, dia bilang aku cuek. Dan dia banding-bandingin aku dengan suaminya temennya. Dimana aku tahu suaminya temennya itu kata-kata buaya. Sedangkan aku dengan kumis tipis-tipisnya
sudah pasti masuk kategori lele. Iya kan? Gigit aja belum tentu loh aku. Habis itu dan di hari yang sama aku dimintain untuk jadi MC sebuah acara musik SM Plus. Kebetulan aku punya hutang budi kepada anak itu, dan mau gak mau akhirnya aku ya berangkat dalam keadaan tersakiti. Karena personaku adalah bisa komedi, yang diharapkan oleh orang-orang adalah berkomedi. Kembali lagi dalam hati tersakiti. Dan aku lihat berat banget anjing. Kayak kalian kena luka, habis itu kalian harus menghibur orang, itu kayak berat banget gitu. Di hari yang sama ada dilema cadel yang muncul. Pada saat itu ada anak kecil yang aku sapa, "Dek, namamu siapa?" Dan jujur gak bohong, dia bilangnya gini, "Mas, nama saya Rendra." Perasaan kita baru kenal ya. Aku tanyanya baik-baik, kok dia malah ajak aku adu mekanik gitu. Rendra gitu. Dan emang kadang ucapannya anak kecil cukup ngeselin gitu. Karena di hari raya Idul Fitri kumpul sama saudara-saudaraku, asik ngobrol, kemudian keponakanku, jadi aku punya ponakan 7, keponakanku itu ada yang tanya, ya ada yang kaget gitu, "Kak Haji, Om Habib lagi cadel." Ya aku jelasin kepada anaknya dengan cara yang cukup filosofis. Berhubung aku cukup goblok ya, aku jelasin anak kecil dengan cara yang cukup filosofis. Aku bilang, "Dek, gak semua yang ada di dunia itu seideal yang kamu pikirkan." Kepada anak kecil. Ada hal yang mungkin gak bisa orang lain lakuin dan kamu bisa. Contohnya apa? Orang buta. Mungkin orang buta pengen melihat, cuma dia gak mampu untuk melihat kondisi Om kayak gitu. Dan dengan santainya dia bilang, "Walah, Om Habib cacat." Masalahnya tuh ya gak apa-apa, jadi bilang cacat gak apa-apa, terima aja. Cuma ada orang yang lebih pantas buat mendapatkan gelar cacat. Kayak orang sumbing. Aku lebih setuju mereka yang disebut orang cacat. Oh, meskipun di dalam hati orang cacat itu ya bisa ngomong, orang sumbing pun mungkin ngomongnya ya benar, cuma keluarnya beda. Aku di dalam hati bilang telur bentar kan sangaran gitu, di dalam hati benar. Di dalam hati benar. Begitupun orang sumbing. Mungkin dia bisa bilang selebeu, cuma keluarnya selebeu. Banyak hal yang mungkin menyakitkan. Dari putus hatiku yang tadi, akhirnya aku membuka kembali pelajaran tentang filosofi Stoa yang aku pelajari dari tahun 2017, bahwa ada kok konsep hidup selaras dengan alam. Aku mempelajari hal itu, dan aku mempelajari tentang dikotomi kendali, tentang ada hal yang mungkin bisa kalian kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kalian kendalikan, termasuk faktor sakit hati kalian. Sehingga akhirnya aku buat kesimpulan kalau apapun dan siapapun di dunia ini, baik itu aku, kalian